Untuk membuat database MySQL yang hubungannya dengan Android, kita akan buat dulu tabel baru ya, database baru di MySQL. Jadi kita jalankan exam, kemudian nanti kita pastikan bahwa MySQL-nya jalan ya, seperti ini. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita buat sebuah database baru. Di sini misalkan database-nya adalah latihan Android, kita bisa namakan apa saja ya. Loading. Oke, contoh di sini kita masuk ke basis data dan kita masuk dengan misalkan namanya adalah SQL TI4B ya. SQL TI4B kita buat. Nah, di dalam database itu kita akan buat sebuah tabel baru, misalkan kita namakan saja member dengan 2467 atribut ya. Jadi ini misalkan namanya member, tabel member dengan atributnya ada 6. Oke, yang pertama ID, nama, alamat ya. Ini ID, nama, kemudian alamat, jenis kelamin ya, L misalkan, kemudian username, password, telepon, itu ternyata ya, username, password, telepon, ya, telepon, username ya. Oke, satu kolom lagi, username, password. Oke, kita klik simpan. Kita atur dulu ya. Untuk panjang karakternya ini tipe data integer, yang lainnya kita variabel karakter. Ini varchar semua. Contoh saja ya. Kemudian untuk panjang karakternya misalkan 30, alamatnya misalkan 50 ya, sekarang misalkan 10, telepon misalkan 20 juga, username 30, password 30. Itu panjang karakternya. Sedangkan untuk primary dan auto incrementnya kita berikan untuk ID ya. Untuk ID ya, kita auto increment saja supaya langsung dia otomatis jadi primary. Oke, kita klik simpan. Oke, jadi sudah ada ya database kita, yaitu SQL TI4B dengan satu tabel yaitu member dan atributnya ini ada 7. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan buat koneksinya ya, file koneksi. Kita copy saja, kita buka Notepad Plus saja, atau teman-teman mau pakai Sublime juga boleh ya. Oke, kita pastikan. Nah, nanti kita buat atau kita simpannya di folder htdocs ya. Jadi teman-teman sudah biasa juga di C, kemudian exam ya, lalu di htdocs. Nah, ini kita buat sebuah folder baru, misalkan SQL TI4B ya, SQL TI4B. Nah, ini kita simpan ke folder tadi di htdocs tadi ya, C, kemudian exam, htdocs, kemudian SQL ya, SQL TI4B.
Kita namakan dia adalah, di sini kita samakan ya, koneksi.php. Kita namakan dia koneksi.php. Ini untuk membuka database. Nah, kita lihat di sini hostingnya adalah localhost ya. Kemudian usernya root, passwordnya tidak ada. Nah, ini database-nya. Database tadi kita punya adalah SQL TI4B. Jadi yang di bawah adalah nama database-nya. Dan koneksinya MySQL ya. Karena kalau MySQL kadang dia tidak diterima juga ya. Sekarang sudah pengembangan jadi MySQL, sehingga struktur bahasa juga agak beda ya. Jadi hostingnya localhost, usernya root, passwordnya tidak ada. Kemudian nama database-nya adalah SQL TI4B. Nah, untuk mengetahui username dan password ini ya, teman-teman bisa ke sini di home ya, pada localhost PHP Matin ini, kemudian di akun pengguna. Akun pengguna kita biasanya di bawah ya, paling bawah. Nah, nama hostingnya adalah localhost tadi kita pakai, nama usernya adalah root, passwordnya atau kata sandi tidak ada. Nah, itu bisa dilihat situ, sehingga di koneksi atau di file koneksi ini kita isikan sesuai dengan user. Nah, nanti untuk online nanti kita setting ini lagi ya, konekkan datanya. Oke, jadi kita sudah buat database, file koneksi. Berikutnya untuk login ya. Nah, kita akan buat file login.php. Kita copy saja. Oke. Copy saja filenya. Mungkin yang di bawah tidak digunakan ya. Kita save dengan nama login.php. Oke, ini untuk file koneksi ya, masuk ke koneksi dulu, dia akan disesuaikan pada atribut username dan password ya. Jika ada datanya maka login berhasil, jika tidak ada maka login gagal, seperti itu. Oke, itu login. Kemudian kita bikin file PHP juga, yaitu register.php. Ini form nanti mungkin kita tidak gunakan ya. Oke, kita save dengan nama register.php. Oke, jadi tetap ada koneksi, kemudian ada username password ya. Kemudian akan diinput ke atribut-atribut ini, nama, alamat, jenis kelamin, telepon, username dan password. Oke. Ini dia yang awalnya kosong semua. Nah, jika berhasil diisi maka sukses gitu ya. Nanti username kita menggunakan email ya, terserah nanti mau pakai nama juga tidak ada masalah karena kita tidak batasi tadi ya. Nah, ini untuk memasukkan data ya, memasukkan data ke tabel member pada atribut nama, alamat, telepon, jenis kelamin, dan password sesuai yang tadi kita buat ya pada database tadi. Jika sukses ya, nilai 1 ya, seperti itu, berhasil nambah data. Kalau ada yang kurang misalkan berarti gagal. Itu untuk register, jadi cuma ada login sama register. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan aplikasi di Android-nya ya. Nah, kita jalankan Android Studio seperti ini. Ini update juga baru ya, baru update juga Android Studio Arctic Fox ya. Nah, kita klik di project, oke, kemudian new project. Kita pilih empty activity untuk template-nya, kemudian kita next. Kita namakan misalkan TI SQL ya, SQL TI4B ya. B, kita atur lokasi simpannya. Ini SQL TI4B. Oke, jadi dia akan disimpan di Android Studio Project pemrograman TI4B dan dalam folder SQL TI4B. Bahasa yang digunakan masih Java, lalu ini adalah minimum SDK-nya. Kita klik finish. Kita tunggu
tunggu proses Gradle-nya. Masih proses Gradle ya, tunggu supaya tidak error. Oke, sudah mau selesai proses Gradle-nya, kita lihat. Masih running lagi Gradle-nya. Oke, berhasil ya, Gradle sudah selesai. Dan kita masuk ke bagian main activity-nya ya. Activity main-nya kita akan buat seperti ini. Jadi di layout-nya kita ke bagian layout ya. Kemudian ke split, kita ubah layout-nya menjadi relative layout ya. Layout, kemudian kita hapus text view-nya, kita masukkan saja ya. Di sini ada button register ya, kemudian ada login, kemudian ada untuk memasukkan password. Ini untuk tulisan tulisan login di sini ya. Oke, nanti kita lihat. Kemudian juga ada jaraknya, gambar ya. Kemudian ada tulisan password, text view, edit text username untuk masukkan username, dan tulisan email ya, atau emailnya menggunakan username. Kita coba naikkan sedikit supaya jangan terlalu ke bawah ya. Oke, kita atur. Oke, misalkan seperti ini.
Ini jika sudah kita buat tampilannya seperti ini, kemudian kita pindah ke bagian kelasnya ya. Nah, kita tambahkan implement soundtrack listener. Lalu kita identifikasi variabel juga. Seperti ini. Kemudian di bawah layout, sekali lagi di bawah layoutnya kita masukkan untuk mengecek username password itu ya. Kita copy sampai di sebelum tanda kurung awal itu. Kemudian di bawahnya ya. Nah, di bawah tanda kurung awalnya kita tambahkan untuk proses ketika login dan register. Oke. Oke, kita lihat dulu, kita masukkan on click listener-nya. Kemudian edit text. Kemudian kita pilih button ya. Progress bar, progress dialog. JSON parser nanti kita buat kelas. Nanti kita buat kelas untuk JSON parsernya ya. Oke, nanti kita tambahkan library ya, JSON managernya. Kita masukkan post dulu. View-nya kita masukkan dan intent ya. Oke, alt enter. Nice, import class. Oke, nanti kita masukkan untuk yang lain ini, kita nanti masukkan untuk library ya. Oke, jadi di sini kita perlu ya, kelas ya. Nah, jadi di sini kita akan buat JSON parser kelas, buat sebuah kelas baru namanya JSON parser. Untuk apa? Untuk membuat database nanti di situ. Database-nya bukan dibuat maksudnya koneksi database-nya ya. Jadi JSON parser ini nanti jadi sebuah koneksi antara Android dengan MySQL. Nah, ini nanti kita ubah ya untuk pengaturan IP ini ya, IP ini untuk dapatkan IP ini ke file login ya, file login ini .php itu kita bisa masuk ke search ya, search kemudian ketika cmd atau command prompt ya. Nah, kita masuk ke cmd. Sekali lagi untuk mendapatkan IP teman-teman harus online dulu ya, supaya mendapatkan IP-nya. Nah, setelah ketik cmd, ketikkan saja IP config ya, IP config. Nah, lalu enter. Nanti kita lihat di bagian IPv4 ya. 4 ini dia 192.168.137.1. Nah, jadi 8.137.1. Jadi ini IP-nya ya. Jadi untuk koneksi kita harus online dulu. Oke, online dulu untuk dapatkan IP config-nya ya, untuk dapatkan IP address-nya ini. Nah, kemudian ini nama folder kita di htdocs tadi ya. Ya, di htdocs tadi nama folder kita adalah SQL TI4B-nya. Di sini kita ganti jadi SQL TI4B. Nah, di belakang adalah nama filenya ya. Jadi ketika awal jalan login kita pilih, maka dia akan menampilkan tampilan login ya, menjalankan file login PHP itu. Nah, ini username password dapatkan dari ID username dan passwordnya. Ini untuk button login dan button register ya. Nah, ini untuk pilihannya nih. Jika kita login maka dia langsung eksekusi ya. Tapi kalau kita pilih register maka dia akan menjalankan atau proses intentnya berpindah ke
kelas daftar activity ya, daftar activity. Nah, ini proses loginnya. Oke, jika sukses dia akan ngecek untuk username dan password yang ada di database ya, berdasarkan username dan password ya. Nanti username dan password ini kita lihat ada hubungan, nanti berhubungan dengan file JSON parser ya nanti. Oke, kalau sudah kita buat register ya di daftar activity, kita buat kelas activity baru ya. Nah, kita klik kanan di package, kemudian pilih new, pilih activity, pilih empty activity. Kita namakan dia daftar activity, terserah mau pakai daftar saja boleh, daftar activity juga boleh. Kemudian kita buat di layoutnya ya, di layout kita buka di activity daftar XML, kita ke bagian split, kita ubah layoutnya ini menjadi scroll view. Kenapa scroll view? Supaya bisa kita scroll ketika ada daftar pertanyaannya banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya baru kita masukkan ini ya, linear layoutnya. Jadi masukkan nama, jenis kelamin dipilih ya, alamat, telepon, kemudian email, password email, dan password ini sebenarnya username dan password ya, seperti itu. Jadi bisa teman-teman ganti, mau ganti langsung di sini untuk email ya, atau username boleh gitu ya. Lalu ada button register. Oke, kemudian kita pindah ke bagian kelasnya. Kita implement on click listener dulu. Kemudian kita identifikasi variabelnya ya. Oke, kita ubah ini ya, 137.1 ya. Oke, jadi untuk register nanti dia sinkron ke register PHP ya. Jadi kita bisa lihat IP-nya tadi 1392.168.137.1. Kemudian ini folder yang ada di htdocs adalah SQL TI4B. Dan di bawah layoutnya ya, di bawah layoutnya masukkan ini dulu. Ini ada foto register, codingan untuk proses registernya ya. Oke, kita masukkan, importkan edit text ya, untuk text view, media button, dan button ya. Pilih button untuk pilih jenis kelamin tadi ya, JSON parser nanti kita buat. Ini untuk sinkron ke htdocs ya, ini IP address-nya ya. Kemudian ini folder htdocs ya, folder htdocs. Ini nama filenya yang akan dijalankan. Ini untuk atribut-atributnya disesuaikan dengan yang ada di layout ya. Nah, radio button 1 untuk opsi 1, opsi 2 ini yang jenis kelamin ya. Nanti kita buat ini untuk prosesnya saja. Oke, ini nanti ya, ini maksudnya ini nanti setelah kita masukkan, nanti masukkan ke username, password, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin yang ada di tabel database yang sudah kita buat ya. Oke, JSON exception ya, bisa masukkan log juga. Oke, dibiarkan saja. Jadi proses registernya akan
masukkan di sini ya, berdasarkan nama tabel yang kita buat. Oke, selanjutnya kita buat dashboard ya. Dashboard ini artinya kalau kita sukses loginnya akan masuk ke sini. Jadi kita buat activity baru. Ya, klik kanan new activity, kita pilih empty activity. Kita namakan dia dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri cuman ada button dan tulisan ya. Oke. Kita ke bagian split, kita ubah layoutnya menjadi linear layout saja ya. Relatif ya. Kita drag. Ini nanti ada tulisannya di sini ya. Nah, jadi tadi kita sudah buat activity baru yaitu dashboard. Nah, untuk layoutnya ini kita atur ya seperti ini. Tadi kalau dia agak rapat, teman-teman bisa klik yang bagian bawah ya, bulat biru itu bawah ya, putih jadi biru gitu ya. Lalu bisa teman-teman atur untuk button juga seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk dashboard, untuk kelasnya ya, kelasnya kita masukkan ini karena dia cuman ada button login ya, logout sorry ya, logout. Nah, ini kemudian ini dulu. Oke. Satu. Masukkan important button ya, session manager nanti kita buat di kelasnya dan di library kita tambahkan ya. Snap dan view. Oke, jadi dari di sini dia cuman menampilkan tampilan ya. Nanti user loginnya adalah misalkan login sukses gitu ya. Nanti tulisannya adalah yang di text view tadi ya, yang kita buat di sini nih. Di sini di dashboard ini nanti tulisannya seperti ini. Selamat datang, siapa namanya ya, atau username-nya siapa. Seperti itu. Nanti di activity mungkin di sini kita ganti saja teksnya ya. Email kita sebagai username. Ini biar lebih pas ya. Dan username-nya kita masukkan, lalu nanti setelah sukses login masuk ke dashboard, nanti tulisannya selamat datang, nama siapa, berdasarkan apa, berdasarkan username. Oke, nah ini kita buat kelas baru namanya JSON parser ya. Ini untuk menghubungkan database ya, menghubungkan ke database. Jadi new, klik kanan new, kita pilih Java class saja, namanya JSON parser. Sebenarnya namanya apa saja sih boleh ya, tapi biasanya orang pakai JSON parser. Oke, kita kan codingannya. Kita masuk ke dalam, inputkan ke dalam kelas JSON parser tadi ya. Jadi di sini ada akses inputnya untuk ngambil objeknya.
dan value nanti kita masukkan untuk library-nya. Ini jika tidak maka ngambil data struktur bahasa exception ya, support log dan user exception. Oke, jika sudah kita buat kelas baru lagi ya. Kelas baru namanya just session manager ya. Kita klik kanan new Java class session manager. Nah, di dalam kelas itu nanti kita inputkan coding ini ya. Ini agak sedikit ribet, tapi kalau yang pertemuan berikut tidak ribet ya. Oke, kita masukkan konteks, editor, intent, smap, login ini nanti kita ubah ya, login activity itu kita ubah ke main activity saja ya. Sekali lagi untuk file dengan nama login dari main activity juga ya. Jadi kita biarkan dulu saja, di terakhir baru ganti biar teman-teman tidak bingung ya. Jika logout sukses maka dia kembali ke main activity ya, main activity. Oke. Kemudian kita tambahkan library ya, library ini. Library ke bagian Android ya. Jadi di Android Studio kita ke Gradle, script, kita ke bagian modul ya, modul. Kemudian di dalam Android sini ya, nah di sini aja kita masuk ya, use library-nya. Oke, di dalam Android. Kemudian kita sinkron now. Oke ya, jadi di bawah version langsung kita tambahkan ya. Oke, sudah. Kita coba lihat mulai dari main activity ya, dari kelas main activity. Nah, kita tinggal importkan value. Kalau tidak import untuk library tadi maka ini error semua ya. Oke, nah ini kita ganti dengan main activity ya. Artinya jika gagal untuk kita login ya maka dia kembali ke main activity tampilan yang sama gitu ya. Oke, kita tutup layout-nya semua. Daftar ini kita tinggal masukkan ya, import release-nya dan ada list-nya ya. Ya, fokus gitu ya. Masukkan list, basic value, basic object, biarkan saja dulu. Coba kita lihat ya. Dashboard sudah oke, list parser, tinggal masukkan file-filenya saja ya. Lihat list, post, get file protokol. Oke, sudah.
kemudian di bagian session manager ini jadinya adalah main activity ya, jadi kalau logout proses masuk dia ke main activity. Kalau salah ya, sorry kalau salah, saya kembali ke main. Oke, sudah tidak ada error lagi. Nah, kita izinkan untuk koneksi ya. Jadi kalau sudah koneksi ke JSON Parser, nah kita izinkan di Android manifest. Di Android manifest tinggal ketik users permission ya internet, meskipun nanti internet ulang aja ya, users permission internet. Oke, tutup seperti ini. Kita coba build APK ya, build kemudian build APK. Tunggu proses Gradle APK-nya, building APK. Si build APK. Masih Gradle APK ya. Lagi untuk tambahan library-nya ada di build Gradle tapi bagian modul ya, project modul yang di bagian kelas untuk Android-nya ya. Oke, ini ya build APK-nya sudah sukses, kita klik login. Untuk membuka folder APK-nya.
proses install di sini. Coba kita ulang ya. Oke, setelah diinstal, proses install, kita coba buka. Kita ada proses lagi ya, karena tadi saya lakukan langkah itu double ya. Coba putaran. Ini dia, kita bisa rotate ya, rotasi ke portrait. Ini ya contoh. Nah, ini misalkan kita masukkan username sembarang, misalkan 1234 ya, kita login. Username password salah ya, atau belum ada di dalam database. Kita lakukan register. Nah, misalkan namanya adalah ABCDE ya. Kemudian misalkan pria, contoh alamatnya IPB Istiqomah Mawon. Kemudian teleponnya 12345. Ini username-nya lah, kira-kira gitu ya. ABCDE, passwordnya 12345 ya. Kita daftar. Sukses. Kita coba lihat di database kita ya. Kita lihat di database kita tadi, apakah sudah proses daftar kita tadi sukses atau tidak ya. Kita ke SQL-T4B ya, daftar database kita tadi, ke tabel member ya. Ini dia. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini kayaknya balik ya. Kayaknya sepertinya terbalik. Kita bisa aturnya. Nama, ICD, alamat ya. Jadi nanti dibalik ya. Keliru tadi saat terbuat database ya. Kemudian username dan password. Oke. Jadi apa yang sudah kita isi di sini, dia sudah login masuk ke sana. Nah, sekarang kita coba login dengan tadi ya ABCDE, kemudian ini 12345, kita login. Nah, selamat datang ABCDE ya, jadi namanya yang akan kita log out, maka dia kembali ke meeting. Kita register lagi, contoh namanya contoh ya. Emailnya atau namanya Ferdi, passwordnya 12345. Jadi ketika kita reload di sini, nah,
sudah harus ada penambahan satu data lagi ya, misalnya ya, nama, alamat yang dibalik nih ya di database. Pada saat di database kita bisa ubah ini, kita bisa setting register parsernya ya, kemudian username dan password. Kalau kita login dengan yang 2 3 4 5 6, kita login, kita start data ya. Oke, itu cara membuat database sederhana dengan Android dengan database-nya dalam SQL.